Ngeri, kapal Cina obral tembakan sambut kapal Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Cina dilaporkan telah menembak rudal di perairan Laut Cina Selatan. Penembakan rudal itu bertepatan dengan datangnya 2 kapal perang Amerika Serikat ke wilayah yang disengketakan itu. Dilansir dari media Inggris Express, dalam sebuah pernyataan di televisi militer Cina CS7 TV, kapal perang Cina melakukan latihan tembakan langsung menggunakan senjata jarak jauh. Kapal-kapal seperti NC Yongzhou dan juga Guangyuan, semua korvet tipe 056A di Angkatan Laut Cina, ikut serta dalam operasi tersebut. Laporan dari aksi CS7 TV mengklaim latihan Cina termasuk penghancuran kapal musuh, tiruan, dan tes intersepsi rudal. Laporan itu juga disertai dengan video yang menunjukkan kapal perang Cina menembakkan amunisi langsung selama acara tersebut. Sementara itu dikutip dari Global News dari data pelacakan yang dirilis oleh South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, Amphibious Ready Group memasuki LCS pada hari Minggu 6 Desember 2020. Kapal-kapal amfibi tersebut adalah USS Makin Island yang berlayar dari arah Filipina Utara dan USS Somerset yang masuk dari Filipina Selatan. Global Times juga milik Partai Komunis Cina juga mengutuk gerakan terbaru Amerika Serikat sebagai gerakan yang dianggap melenturkan otot. Selain kapal-kapal amfibi, Amerika Serikat juga dilaporkan mengirimkan pesawat pengintai di wilayah yang disengketakan. Bahkan agar mengurangi ketegangan diplomatik, Washington menyewa pesawat jet pribadi dalam pengintaian tersebut. Ekspansi terus-menerus yang dilakukan Beijing di perairan sengketa itu membuat Amerika Serikat geram. Hal ini membuat negeri paman Sam menurunkan armada-armada terbaiknya dalam menghentikan eksodus Cina yang dinilai beberapa pihak sebagai ekspansi yang rakus di wilayah laut kaya sumber daya alam itu. Bahkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher Miller juga baru-baru ini menemui Menhan Indonesia Prabowo Subianto untuk menguatkan kembali komitmen dalam menjaga keamanan Laut Cina Selatan. Sementara itu, kekhawatiran memanasnya perang terbuka di Asia Timur meningkat setelah kapal perang Tiongkok melepas tembakan. Latihan tembak itu berlangsung saat kapal Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki Laut Cina Selatan yang memang sejak bertahun-tahun menjadi wilayah yang diperebutkan. Diketahui Beijing mengklaim atas wilayah tersebut meskipun 6 negara lain menolak termasuk Amerika Serikat. Menurut South China Sea Probing Initiative, beberapa hari yang lalu USS Makin Island dan juga USS Somerset memasuki wilayah yang diperebutkan. SCSPI adalah lembaga pemikir yang berbasis di Beijing yang melacak gerakan militer barat di Laut Cina Selatan. NC Yongzhou dan Guangyuan, semua korvet tipe 056A di Angkatan Laut Cina, ikut serta dalam operasi tersebut. Tak lama setelah kapal perang Tiongkok melakukan latihan tembakan langsung tanpa naskah menggunakan senjata jarak jauh. Menurut CS7 TV, sebuah situs berita yang berafiliasi dengan militer Beijing dalam laporannya mengungkapkan latihan Tiongkok tersebut diantaranya termasuk penghancuran kapal musuh tiruan dan juga tes intersepsi rudal. Hal itu disertai dengan video yang menunjukkan kapal perang Tiongkok menembakkan amunisi langsung selama acara tersebut. Namun Amerika Serikat dan negara lainnya menolak untuk menerima klaim kedaulatan Beijing atas Laut Cina Selatan. Untuk menunjukkan hal tersebut, mereka secara teratur mengirim kapal perang untuk melakukan patroli kebebasan navigasi untuk kapal yang melalui perairan yang diperebutkan. Global Times, sebuah surat kabar milik Partai Komunis Tiongkok, mengutuk gerakan Amerika terbaru sebagai muscle flexing atau dapat diartikan sebagai pemanasan. Dalam surat kabar tersebut dituliskan bahwa Tiongkok harus bersiap untuk menghadapi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, tidak peduli siapa yang akan duduk di White House. Dikabarkan pesawat mata-mata dari Amerika Serikat dilaporkan terbang di atas wilayah tersebut.
Setelah adanya perpindahan kekuasaan ke presiden baru tidak menutup kemungkinan situasi di Laut Cina Selatan. Perang bisa kapan saja pecah, namun semua bergantung pada tindakan kedua negara besar itu dalam berdiplomasi. Selain itu juga, Beijing diketahui telah membangun pangkalan militer di pulau-pulau Laut Cina Selatan yang diketahui masih menjadi wilayah sengketa. Sementara itu, Taiwan mulai membangun armada kapal selam canggih untuk lebih meningkatkan kemampuan pertahanannya. Langkah yang menurut para analis dapat mempersulit rencana militer Cina yang berpotensi menyerang pulau itu atau memasang blokade angkatan laut. Dikutip CNN, konstruksi kapal selam pertama dari 8 kapal selam baru dimulai pada November lalu di sebuah fasilitas di kota pelabuhan selatan Kaohsiung. Kapal selam ataupun pertama diharapkan memulai uji coba laut pada tahun 2025. Pada upacara yang menandai dimulainya program tersebut, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyebut pencapaian itu adalah sebuah tonggak bersejarah yang menunjukkan keinginan kuat Taiwan kepada dunia. Beijing mengklaim kedaulatan penuh atas Taiwan, negara demokrasi dengan hampir 24 juta penduduk yang terletak di lepas pantai tenggara daratan Cina. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua belah pihak telah menjalankan pemerintahan terpisah selama lebih dari 7 dekade. Presiden China Xi Jinping telah berjanji bahwa Beijing tidak akan pernah membiarkan pulau itu merdeka dan menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan jika perlu. Tapi Tsai membantahnya dengan mengatakan Taiwan berada di garis depan dalam membela demokrasi dari agresi otoriter di Asia. Selama beberapa bulan, Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA telah meningkatkan tekanan militer di pulau itu, mengirim pesawat tempur ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan dan meningkatkan latihan militer di pulau-pulau terdekat. Tindakan yang secara luas ditafsirkan sebagai ancaman bagi Taipei. Tapi armada invasi PLA harus melintasi Selat Taiwan, perairan yang relatif sempit yang memisahkan Taiwan dari daratan. Disitulah para analis mengatakan kapal selam Taiwan yang direncanakan yang akan menggantikan armadanya yang terdiri dari 4 kapal selam yang berasal dari Perang Dunia II dapat membuat perbedaan besar. Platform senjata siluman. Kapal selam tetap menjadi salah satu platform senjata siluman terkemuka di dunia dan berpotensi besar memberikan banyak korban pada armada musuh. Kapal selam Taiwan disebutkan akan menggunakan jenis diesel listrik, berjalan dengan mesin diesel di permukaan tetapi menggunakan motor listrik ultra senyap yang ditenagai oleh baterai lithium ion yang dapat lama saat terendam. Kata para analis dilansir dari CNN. Para analis memandang keputusan Taiwan memilih kapal selam diesel listrik daripada kapal selam bertenaga nuklir seperti yang dimiliki Angkatan Laut Amerika Serikat dan semakin meningkat di Cina adalah pilihan yang mudah bagi Taipei. Kapal selam diesel listrik lebih mudah dan lebih murah untuk dibangun. Selain itu, ketika terendam, motor listrik menghasilkan lebih sedikit kebisingan daripada reaktor nuklir. Menurut analis, kapal selam yang berjalan dengan tenang akan sulit dideteksi untuk unit perang anti kapal selam atau anti-submarine warfare, PLA, yang berarti mereka dapat bersembunyi di dekat bagian bawah Selat Taiwan dan muncul untuk mengambil transportasi pasukan Beijing saat mereka menuju Taiwan. Kemampuan ASW China telah dan lemah dan kondisi di perairan yang sangat dangkal dan berisik ini sangat sulit bahkan untuk kemampuan ASW tingkat lanjut seperti yang digunakan oleh Jepang dan Amerika Serikat, kata Owen Cote, Direktur Asosiasi Program Studi Keamanan di Massachusetts Institute, dilansir CNN pada Minggu 20 Desember. Meskipun masih belum jelas teknologi apa yang akan dipasang di kapal selam itu, awal tahun ini Washington memberikan persetujuan kepada Taipei untuk mengakuisisi torpedo Mark 48.